Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Bertemu lagi dengan Bu Guru Alfiana. Pada pembelajaran hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama, muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan Ilmu Pengetahuan Alam, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bahasa Indonesia menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S atau subjek, P atau predikat, O atau objek, dan K keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Di sini ada kalimat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, di sini subjeknya S atau subjek itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedangkan predikatnya ini diberi warna yang berbeda, nggih. Memproklamasikan ini sebagai predikat atau P. Untuk objek atau O itu adalah kemerdekaan Indonesia. Dan untuk keterangannya ya keterangan atau K di Jakarta. IPS, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain yang pertama, pertempuran Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, ada pertempuran Ambarawa di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ketiga, ada Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat. Muatan pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. 2.
mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. 3. Melindungi diri dari pemangsa. Perhatikan cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Nah, contohnya adalah buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Yang kedua, ada penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Contohnya adalah hewan bebek. Bebek memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Selanjutnya ada penyesuaian bentuk kaki. Contohnya pada burung elang. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan meropek makanan. Selanjutnya ada penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Contohnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.